Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ustadz dalam mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman, selalu jaga iman dan imunnya dengan cara beribadah kepada Allah, baik itu ibadah wajib dan ibadah sunnah, serta memakan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama kita ini, materi kita adalah tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik memahami Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik memahami bentuk-bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, peserta didik memahami prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Negara tahun 1945. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik dapat melaksanakan bentuk-bentuk kedaulatan berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945. Oke teman-teman, untuk materi kita yang pertama adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini bisa antum lihat di LKPD antum halaman 95 sampai 96. Untuk materi yang pertama ini, Ustadz membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Yang kedua, macam-macam kedaulatan. Yang ketiga, sifat kedaulatan. Dan yang keempat adalah sumber-sumber kedaulatan. Di sini pengertian kedaulatan adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan negara, sehingga kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian macam-macam kedaulatan, di sini ada 2 macam. Yang pertama intern dan yang kedua extern. Intern ini atau kedaulatan ke dalam adalah merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada dalam negara. Contohnya bisa antum lihat di LKPD. Kemudian kedaulatan ekstern atau kedaulatan keluar merupakan kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Contohnya juga bisa antum lihat di LKPD antum. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu sifat kedaulatan. Di sini ada 4 sifat kedaulatan. Yang pertama bersifat permanen, yang kedua bersifat asli, yang ketiga bersifat bulat, dan yang keempat sifatnya tidak terbatas. Kemudian untuk sumber-sumber kedaulatan, di sini ada 5 jenis. Juga ada di sana juga ada teori-teorinya, dan Ustadz buatkan tabel, silakan antum lihat AKPD antum halaman 96. Di sana Ustadz buat dalam bentuk tabel. Untuk materi kita yang kedua yaitu bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya bisa antum lihat pada halaman 97 di LKPD antum. Bentuk-bentuk kedaulatannya di sini ada 2. Yang pertama berbentuk berkedaulatan rakyat, dan yang kedua berbentuk berkedaulatan hukum. Di sana juga Ustadz jelaskan satu persatu apa itu berbentuk kedaulatan rakyat dan bagaimana yang berbentuk berkedaulatan hukum. Untuk materi kita yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang 1945. Bisa antum lihat di LKPD antum halaman 97 sampai halaman 98. Di sana Ustadz bagi 2 poin, yaitu yang pertama prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang 1945, dan poin yang kedua prinsip kedaulatan menurut Lembaga Negara Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat 1945. Di sini Ustadz bacakan satu-satu. Yang poin pertama yaitu prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang 1945. Di sini isinya ada
9 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip yang kedua negara kesatuan. Prinsip yang ketiga kedaulatan rakyat dan demokrasi. Sampai nanti ke prinsip yang ke-9 yaitu cita masyarakat madani. Materinya bisa antum lihat halaman 97 sampai 98. Kemudian prinsip menurut lembaga negara. Menurut lembaga negara ini di sini ada 5 poin. Poin yang pertama dimulai dari pemerintahan pusat. Materinya bisa antum lihat di halaman 98 sampai halaman 99. Dari pemerintahan pusat nanti juga bisa dilihat juga bisa dari provinsi, dari pemerintahan provinsi, kemudian turun ke pemerintahan kabupaten atau kota, kemudian turun ke pemerintahan kecamatan dan ke pemerintahan desa atau kelurahan. Untuk materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu cara melaksanakan kedaulatan berdasarkan Undang-Undang 1945. Di sana ada 6 poin, materinya bisa antum lihat pada halaman 99. Bagaimana cara melaksanakan kedaulatan berdasarkan undang-undang? Caranya yang pertama adalah menjaga tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila. Kemudian cara yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang ketiga, turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang keempat, turut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang kelima, aktif menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Dan yang keenam, menaati setiap aturan hukum yang berlaku. Untuk tugas antum, silakan antum buka halaman 99 sampai halaman 100. Di sana ada 5 buah pertanyaan dalam bentuk esai. Silakan antum kerjakan tugas tersebut berdasarkan materi yang telah disampaikan. Demikian ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ragu tentang materi atau tentang melaksanakan tugasnya, silakan antum japri Ustadz langsung. Demikian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.